Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa melingkupi setiap kehidupan kita. Bagaimana ketika kita bangun pagi, Tuhan memberikan penyertaannya, Tuhan memberikan kekuatannya bagi kita ya Bapak Ibu. Jadi satu tema yang harus kita ketahui bahwa di pagi hari ini kita diberkati melalui firman Tuhan yang menguatkan jiwa kita, kerohanian kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tema kita pagi hari ini yaitu tetap tebarkan kebaikan. Ini memang mungkin tema yang sudah asing menurut kita ya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menebarkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi orang-orang yang ada mungkin di lingkungan kita, ya, terutama di dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayat firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-33, saya akan bacakan untuk kita. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-33 firman Tuhan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita melihat awal dari kisah ini pasti ya ada apa yang melatar belakangi kisah ini. Yaitu kalau kita melihat di ayatnya yang ke-25, di sana kita melihat bahwa ada seorang ahli Taurat. Kalau kita melihat ahli Taurat ini seperti orang Farisi, ya. Ada seorang ahli Taurat yang mencobai Tuhan Yesus. Seorang ahli Taurat mencobai Tuhan Yesus dengan pertanyaan, berkata bahwa ayat yang ke-25 bagian B, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kita berbicara mengenai hidup yang kekal itu adalah hidup setelah kematian. Ya, tidak ada kesusahan di sana. Pastinya kehidupan bersama dengan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada penderitaan. Nah, Tuhan Yesus menjawab dengan luar biasa Bapak Ibu pertanyaan ini dengan hikmat yang daripada Tuhan, daripada Allah. Dia memberikan satu argumen bahwa berkata, ayat yang ke-26, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana. Tetapi Bapak Ibu, ahli Taurat ini mengetahui, kalau kita melihat bahwa ahli Taurat atau ahli hukum adalah orang-orang yang pintar, yang bisa dikatakan jenius ya di dalam segala hal. Jadi di dalam menafsirkan Alkitab juga mereka pintar sekali. Jadi dia berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Di ayat yang ke-27 kita bisa baca di sana. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa memang tepat seperti yang kamu katakan, maka lakukanlah itu. Tetapi firman Tuhan berkata, mencatat di sini, orang atau ahli Taurat ini lagi-lagi dia mencobai Yesus dengan pertanyaan yang kedua, siapakah sesamaku manusia? Sebenarnya kalau kita melihat Bapak Ibu, sesama kita ini ya mungkin kalau kita melihat ya yang seiman, bahkan juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang layaknya membutuhkan pertolongan, kita harus bisa mengasihi mereka. Tetapi karena maksud dari ahli Taurat ini yang sifatnya menjatuhkan Yesus, akhirnya pertanyaan yang mungkin sepele pun dia mencoba Yesus, dia menanyakan hal itu kepada Tuhan. Ya, emang enggak salah Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita melihat Yesus menjawab dengan sebuah gambaran atau sebuah perbandingan dengan tiga tokoh. Ya. Dengan tiga tokoh ini dia berkata tadi, siapakah sesamaku manusia? Tetapi kalau kita melihat ayat yang ke-30, jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan,
tetapi juga memukulnya dan sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kalau kita melihat Bapak Ibu, penyamun itu berbicara mengenai seorang perampok ya, pencopet, dikatakan seperti itu. Tapi kalau di zaman sekarang ini dikatakan yaitu begal ya. Asing lagi, memang jenis kejahatan sekarang sudah banyak sekali. Bukan hanya pada zaman di Alkitab pun, bahkan zaman sekarang pun jenis kejahatan itu sudah sangat merajalela. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita tetap berjaga-jaga. Nah, ini perampok ini atau penyamun ini memukul orang ini dengan meninggalkannya setengah mati. Udah dirampok habis-habisan, dipukul, bahkan ditinggalkan begitu saja. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan tokoh ketiga ini, bagaimana respon mereka ketika melihat orang yang sudah setengah mati ini ditinggalkan begitu saja? Ya, kita bisa melihat respon dari ketiga tokoh ini. Yang pertama adalah seorang imam. Ya. Ayat yang ke-31 berkata bahwa kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Sungguh kalau kita melihat Bapak Ibu, sungguh kasihan sekali bagaimana tindakan seorang imam ini ya. Kita melihat imam ini adalah berbicara mengenai atau seorang wakil manusia di dalam mengurus atau urusan-urusannya dengan Allah. Atau bisa dikatakan juga orang yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan upacara keagamaan, jabatan, dudukan atau berhubungan baik dengan Tuhan. Imam ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan ya, orang-orang yang bisa dikatakan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat respon dari imam ini adalah dia hanya melihat dan melewatinya dari seberang jalan. Tidak ada tindakan untuk mengasihi, tidak ada tindakan untuk menebarkan kebaikan Bapak Ibu. Tetapi hanya meninggalkan begitu saja tanpa memberikan pertolongan, tanpa membalut luka-lukanya. Ya. Ini sungguh sayang sekali, sungguh kasihan sekali. Orang yang sudah mengenal kebenaran pun tidak ada rasa belas kasihan kepada sesamanya. Tidak ada rasa memberikan pertolongan kepada sesamanya bagi orang yang membutuhkan. Dan kalau kita melihat ayat yang ke-32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu melewatinya dari seberang jalan. Nah, sama dengan tindakan yang dilakukan oleh seorang imam ini, cuman melihat dan melewatinya dari seberang jalan. Lewi adalah salah satu dari ke-12 suku Israel. Keturunan Lewi yaitu putra Yakub. Lewi juga disebut sebagai pelayan imam, ya. Orang-orang yang bekerja di rumah ibadat, ya. Ya, yang bisa dikatakan juga yang membantu para imam, tetapi tugas mereka adalah melayani, membantu para umat Tuhan, tetapi tidak memiliki respon yang baik untuk bisa memberikan kasih kepada orang yang membutuhkan. Cuek, arogan. Bapak Ibu, kita ambil dari sini bahwa bagaimana sikap hati kita supaya kita ini tidak bisa menjadi orang yang cuek dengan keadaan. Tetapi kalau kita melihat yang saya pelajari Bapak Ibu sangat memberkati sekali. Di ayat yang ke-33, kembali ke ayat pokok kita. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita melihat bahwa orang Samaria adalah sebenarnya mereka adalah bagian dari bangsa Yahudi. Tetapi orang Yahudi tidak menerima mereka sebagai orang Yahudi karena disebabkan mereka telah kawin campur dengan bangsa lain. Jadi mereka ini tidak diterima oleh orang Yahudi ya Bapak Ibu. Nah, agama mereka ini bercampur dengan adanya penyembahan berhala. Dan orang Yahudi adalah orang yang congkak. Orang Samaria adalah orang yang congkak. Orang Samaria adalah orang yang rusak dan orang yang jahat. Itulah orang Samaria yang kita lihat hidup mereka jauh dari kebenaran. Hidup mereka itu
tidak mengenal yang namanya tentang Allah. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana tindakan seorang Samaria yang tidak mengenal kebenaran, mempunyai belas kasihan kepada orang yang sudah hampir setengah mati, sudah dipukul, bahkan ditinggalin begitu saja. Tetapi tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kenapa imam dan Lewi yang sudah mengenal kebenaran, tetapi mereka tidak memiliki respon yang baik untuk menolong? Jadi saya percaya Bapak Ibu, bagaimana respon kita? Apakah kita selalu menebarkan kebaikan bagi sesama kita, bagi sekeliling kita, bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan saat ini? Ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan saat ini Bapak Ibu. Bagaimana sikap hati kita saat ini kepada orang yang membutuhkan? Apakah kita cuek saja? Apakah kita hanya cuma melihat, melewatinya dari seberang jalan? Wah, itu ya biasa. Jadi Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, ya sanggup memberikan respon, tetap menebarkan kebaikan, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik kepada sesama kita, umat Tuhan, terutama kepada umat-umat kepercayaan, ya, kepada saudara seiman kita, dan kepada juga orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Mari kita tetap tebarkan kebaikan bagi mereka, supaya mereka melihat bahwa ada Kristus di dalam hati kita, ada Tuhan di dalam pribadi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya biarlah firman Tuhan di pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Dan saya undang kita berdoa, bahkan kita mau ambil sikap hati kita untuk berdoa di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Kami mau tetap menebarkan kebaikan bagi orang-orang sekeliling kami. Bahkan bagi orang-orang yang membutuhkan saat ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang selalu membuat kami teguh di dalam mengiring Engkau Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong setiap kehidupan kami, untuk memberkati setiap kehidupan kami. Berkati sedang jemaat-Mu Tuhan Yesus yang menonton video ini Tuhan, bahkan juga jemaat-Mu yang hadir di gereja. Tuhan Allah yang memberkati, bahkan setiap usaha pekerjaan jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap melangkah di hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.